Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda merasa ragu atau bahkan lelah ketika diminta untuk melayani di gereja atau di tengah-tengah masyarakat? Mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita pertanyaan seperti ini. Saya kan tidak punya bakat bicara. Atau perkataan seperti ini, saya tidak punya banyak uang. Atau mungkin juga perkataan seperti ini, status saya biasa-biasa saja. Mana mungkin saya bisa melayani? Di sisi lain, coba kita lihat dunia di sekitar kita hari ini. Bahkan di lingkungan gereja sekalipun, kita sering melihat fenomena di mana orang-orang hanya mau melayani jika ada panggungnya, jika posisinya terpandang, jika dipuji, atau memberi gengsi sosial. Budaya dunia hari ini mengajar kita untuk mengukur segala sesuatu dari kapasitas, dari kemampuan, dan dari keuntungannya. Kita hanya mau memberi jika merasa mampu. Kita hanya mau melayani jika posisi itu memberi kita kehormatan. Akibatnya apa? Ketika merasa tidak mampu, kita mundur. Dan ketika merasa mampu, kita melayani dengan kesombongan. Tetapi, apakah pelayanan di dalam kerajaan Allah memang diukur dari seberapa mampu dan hebatnya diri kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui kitab Injil Yohanes 13 ayat 1-17 di bawah tema melayani dengan kesetiaan, kita akan belajar sebuah pesan penting dengan judul renungan pelayanan yang didorong kasih. Prinsip utamanya sederhana, tapi sangat mendalam, bahwa kita melayani bukan karena kita mampu, tetapi karena kita dipanggil dan dikasihi. Poin pertama yang kita pelajari hari ini, yaitu bersumber dari kasih bukan ambisi. Mari kita seolah-olah masuk ke ruangan atas di kota Yerusalem pada saat malam sebelum Yesus disalibkan. Secara sosiohistoris pada zaman itu, jalan-jalan di Yudea sangat berdebu. Ketika tamu datang ke sebuah rumah, adalah kebiasaan untuk membasuh kaki mereka. Namun, tugas ini adalah tugas yang sangat rendah. Ini adalah tugas seorang budak atau hamba yang paling hina. Bahkan seorang murid Yahudi pun tidak diwajibkan membasuh kaki gurunya, karena pekerjaan itu dianggap terlalu kotor dan tidak bermartabat. Tetapi, apa yang terjadi di malam Paskah itu? Tidak ada budak di ruangan itu, dan tidak ada satupun murid yang mau merendahkan diri, mengambil air dan kain lap. Gengsi mereka terlalu tinggi. Lalu, apa yang dilakukan Yesus? Yohanes 13 ayat 1 mencatat, Ia mengasihi mereka sama seperti Ia mengasihi orang-orangnya sendiri. Dan Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dalam bahasa aslinya, digunakan kata agape dan telos. Artinya, Yesus mengasihi mereka secara tuntas, secara sempurna, dan tanpa syarat. Yang perlu kita ingat adalah pelayanan sejati bersumber dari kasih Kristus yang tuntas, bukan dari ambisi diri. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala kuasa ke dalam tangannya. Namun, otoritas itu tidak membuat Yesus menuntut untuk dilayani.
melainkan memotivasinya untuk melayani. Sama seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jika pelayanan kita hari ini didorong oleh ambisi, oleh puji-pujian, atau rasa mampu, kita akan mudah lelah dan kecewa. Tetapi jika pelayanan hari ini didorong oleh kasih Kristus, kita akan terus melayani dengan setia. Poin kedua, menanggalkan ego dan hak pribadi. Coba bayangkan pemandangan ini. Ada Yesus, guru dan tuan murid-murid. Bangun dari tempat duduknya, ia menanggalkan jubahnya, mengambil kain linen, mengikatkannya ke pinggangnya, menuangkan air ke dalam basi atau baskom, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Ini adalah adegan yang sangat radikal. Seorang guru mengambil rupa seorang budak paling rendah, budak terkecil. Ketika Petrus menolak karena merasa hal itu tidak pantas, Yesus menegaskan pentingnya pembersihan itu. Di ayat 10, Yesus menggunakan kata louo, artinya disucikan atau dimandikan secara total oleh karya keselamatannya. Dan ada kata nipto, artinya pembasuhan kaki harian dalam persekutuan. Ini membawa kita pada poin kedua, yaitu pelayanan membutuhkan kerendahan hati untuk menanggalkan ego dan hak pribadi. Untuk melayani seperti Yesus, kita harus berani menanggalkan jubah kita, menanggalkan gengsi-gengsi sosial, menanggalkan gelar-gelar kita, menanggalkan kesombongan kita, dan menanggalkan perasaan bahwa saya lebih hebat dari orang lain. Ingatlah perkataan Yesus dalam Injil Lukas 22 ayat 27. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kita melayani bukan karena kita sudah merasa sempurna atau lebih mampu dibandingkan orang lain. Kita melayani karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang telah disucikan louo oleh anugerah Kristus. Poin yang ketiga, respon setia atas panggilan teladan. Setelah Yesus membasuh kaki mereka dan mengenakan jubahnya kembali, ia bertanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Di ayat 15 Yesus berkata, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga melakukan sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Kata teladan di sini menggunakan kata hypodeigma yang berarti sebuah cetak biru atau pola asli yang harus ditiru. Pelayanan adalah respons setia atas panggilan untuk meneladani Kristus. Pelayanan di dalam kerajaan Allah tidak pernah didasarkan pada pertanyaan, apakah saya mampu? Tetapi didasarkan pada fakta bahwa Kristus telah memanggil kita dan memampukan kita. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 16, Yesus mengingatkan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Yesus tidak mencari orang-orang yang merasa dirinya super mampu. Ia mencari orang-orang yang mau taat dan setia pada panggilannya.
kebahagiaan sejati atau makarioi tidak didapat dari sekedar tahu teori pelayanan, melainkan ketika kita melangkah dan melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali. Yang pertama, pelayanan bukan panggung kehebatan diri, melainkan wujud meluapnya kasih Kristus. Yang kedua, pelayanan tidak menuntut gengsi, melainkan kerendahan hati untuk menanggalkan ego. Dan yang ketiga, dan pelayanan adalah tentang kesetiaan merespons panggilan Tuhan. Dalam tradisi Imam Anabaptis dan Mennonite, kita belajar bahwa hidup orang Kristen adalah tentang discipleship, yaitu menjadi murid yang berjalan mengikuti jejak langkah Kristus. Bagi kita, mengikut Yesus bukan sekedar wacana di bibir saja, melainkan gaya hidup yang nyata, gaya hidup yang mau saling melayani, saling membasuh kaki, dan saling mengampuni. Seorang tokoh Anabaptis pernah menulis kalimat yang indah seperti ini. Iman Injili yang sejati memiliki sifat sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat tinggal diam, melainkan ia menyatakan dirinya di dalam segala kebenaran dan karya-karya kasih. Jadi, jika saat ini Anda merasa tidak mampu melayani, ketahuilah bahwa Tuhan tidak meminta kehebatan Anda. Tuhan hanya meminta hatimu yang mau dipanggil dan hatimu yang dikasihi olehnya. Mari kita melayani di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dan di tempat kerja kita. Bukan karena kita mampu, tetapi melainkan karena kita telah dikasihi dan dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap setiap melayani, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.